Hai warga Jawa Timur, bertemu kembali dengan saya Catherine Ellison dalam program Info Jatim. Kita mulai tentang informasi stok vaksin di Jawa Timur. Stok vaksin COVID-19 di Provinsi Jawa Timur dipastikan aman dan cukup bagi masyarakat, terutama masyarakat yang tengah mempersiapkan diri menyambut perayaan Lebaran dan mudik dalam beberapa minggu ke depan. Untuk itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengajak masyarakat segera proaktif memperoleh suntikan vaksin booster yang dijadikan syarat untuk mudik Lebaran dengan mendatangi vaskes terdekat. Saat ini jumlah stok vaksin di Jatim ada sebanyak 1.071.590 dosis. Vaksin tersebut tersebar di kabupaten dan kota se-Jatim. Dengan jumlah tersebut bisa dipastikan akan mampu mencukupi kebutuhan vaksin booster bagi para masyarakat yang ingin mudik. Sebab vaksin menjadi penting dalam menghadapi tradisi mudik yang dilakukan masyarakat di Hari Raya Idul Fitri. Mengingat dalam prosesnya setiap orang akan berkumpul dengan sanak saudara, sehingga dibutuhkan perlindungan lebih agar aman dari penyebaran COVID-19. Dan untuk saat ini, vaksin telah tersedia dan dapat diakses dengan mudah dari tempat-tempat pelayanan tertentu, termasuk puskesmas, masjid, serta lingkungan di pemerintah Provinsi Jatim. Sementara memperingati Harlah ke-70 Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para guru dan kepala sekolah di seluruh negeri atas baktinya mencerdaskan bangsa. Sebagai diketahui, dalam 3 tahun berturut-turut, Jatim dapat memetik beragam prestasi akademis. Salah satunya yakni Jawa Timur yang menjadi provinsi terbanyak siswa SMA dan SMK-nya diterima dalam SNMPTN sejak tahun 2020 hingga 2022. Tak hanya itu, Gubernur Khofifah juga menegaskan bahwa Jawa Timur pada tahun 2020 hingga 2021 dapat merebut prestasi kompetensi sains yang sebelumnya dipegang oleh DKI Jakarta selama 18 tahun. Oleh sebab itu, di Harlah ke-70 Persatuan Guru Nahdlatul Ulama tersebut, Khofifah memberikan pesan khusus, yaitu terkait pentingnya sistem digital bagi para guru. Karena saat ini perkembangan IT, digitalisasi dan juga modernisasi menjadi hal yang tidak bisa dielakkan. Oleh sebab itu, para guru dituntut untuk kian adaptif melakukan cara-cara efektif yang melibatkan sistem digital dan teknologi dalam mengajar. Hal itu menjadi kebutuhan pokok saat ini agar bisa mencetak generasi yang bisa menjawab tantangan zaman. Beralih ke informasi yang lain, buntut klaim kesekian kali reog Ponorogo oleh negara Malaysia sebagai warisan budayanya, ratusan seniman reog se-Kabupaten Madiun menggelar aksi solidaritas dengan memainkan tarian jatil dan gendah khas reog Ponorogo. Mereka mendesak agar reog segera didaftarkan ke UNESCO. Beberapa waktu yang lalu, ribuan warga bersama ratusan seniman reog se-Kabupaten Madiun menggelar aksi solidaritas dan desakan kepada pemerintah di alun-alun Caruban. Aksi yang mereka lakukan ini merupakan buntut dari klaim Malaysia atas kesenian reog beberapa waktu yang lalu. Pada aksi ini sebanyak 50 grup kesenian reog Ponorogo dari Kabupaten Madiun menggelar aksi, yaitu dengan menarikan tarian jatilan serta memainkan reog-reog tersebut. Para seniman ini meminta kepada pemerintah untuk segera melakukan aksi agar reog yang merupakan kesenian asli Ponorogo Indonesia dapat didorong di UNESCO. Para warga dan seniman reog tidak ingin jika nanti kesenian reog ini ternyata jatuh ke tangan Malaysia. Sebab kesenian reog Ponorogo juga menjadi sumber kehidupan bagi para pelestari seni reog di Indonesia. Kita semua teman-teman paguyuban reog khususnya di Madiun
merasa kecewa. Karena kecewa kita dari 2011 kita sudah menyodorkan kepada pemerintah, tapi tetap kita gagal. Kita hari ini kita gugat lagi sama Malaysia, minta lagi reoknya, kita juga harus gugat. Karena mau tidak mau reok itu milik Indonesia. Kita sebagai seniman reok, kalau sampai diambil Malaysia, kita mau kemana? Kita mau cara makan apa? Kita itu hanya dari seni reok Ponorogo. Dari seniman kita sebagai seniman siap untuk melaksanakan acara seperti ini. Kita orasi siap lagi. Teman-teman Paguyuban Reok di Madiun siap untuk orasi mendukung pemerintah Ponorogo Reok UNESCO. Jika setelah ini berlangsung masih tidak ada tanggapan dari pemerintah, maka para seniman ini akan siap untuk menggelar aksi yang lebih besar dari saat ini. Sesaat lagi kita akan ikuti informasi tentang pantai di Malang Selatan yang akan menjadi destinasi wisata para layang internasional. Jadi tetap bersama kami di Info Jatim. Penasaran kapan pandemi ini selesai? Salah satu sinyal positif kita untuk keluar dari pandemi ini adalah saat sudah ada vaksinnya. Kabar baiknya, vaksin COVID-19 sedang dalam masa persiapan untuk diproduksi. Salah satu tempatnya di sini nih. Tapi sebelum bahas soal kemajuan vaksin itu sendiri, udah tahu kan kenapa vaksin itu penting? Wajar ya kalau saat pandemi kayak sekarang ini, semua perlu dijelasin secara detail. Tapi vaksin sebenarnya bukan hal yang baru kan? Kita sudah akrab kan dengan vaksinasi sejak kecil? Mungkin bagi sebagian lebih tahu kalau saya bilangnya imunisasi. Tujuan vaksin atau imunisasi tersebut adalah menimbulkan kekebalan tubuh buatan, supaya kalau ada virus yang aslinya masuk ke dalam tubuh, maka daya tahan tubuh kita sudah siap melawan. Nah, agar makin banyak orang yang daya tahan tubuhnya siap terhadap virus, kita semua harus divaksinasi. Nanti kalau sudah semakin banyak yang sudah divaksin, semakin rata kekebalan tubuh kita semua. Virus akan kehilangan orang yang bisa dijadikan tempat hidup. Nah, itulah di mana herd immunity sudah terbentuk. apabila sekelompok manusia atau masyarakat memiliki imunitas terhadap suatu penyakit infeksi. Dan perlu dipahami bahwa herd immunity itu bisa terjadi apabila ada suatu proses imunisasi. Inilah kenapa vaksinasi jadi salah satu metode yang paling efektif untuk menekan penyebaran virus yang sangat cepat. Terus buat yang nanya, vaksin ada efek sampingnya nggak ya? Jangan khawatir, saat vaksin COVID-19 diproduksi nanti, itu artinya sudah pasti telah lolos uji coba yang berlapis-lapis. Jadi kalau ujinya dilakukan dengan baik, diamati dengan baik, maka potensi untuk memiliki efek samping itu menjadi sangat minimal. Dan bisa saja bahwa risiko itu untuk adanya efek samping itu bisa saja ada, karena itu biasanya kejadiannya kecil. Karena apa? Karena di dalam uji klinisnya kita sudah menggunakan sejumlah masyarakat atau manusia yang dites dulu, dan itu kita amati betul. Efek positifnya dari vaksinasi itu jauh lebih besar daripada potensi efek samping, karena efek samping selalu diamati di dalam uji klinis dan selalu diamankan dari uji tersebut. Sudah jelas kan kenapa kita tidak perlu takut vaksinasi? Sekarang kita tinggal berharap supaya seluruh tahapan uji coba selesai. Vaksin siap diproduksi dan kita semua bisa keluar dari pandemi ini. Aku bingung sendiri, yang mana? Aku petugas yang lagi bimbang hatinya. Di depanku ada cewek cantik yang menggoda. Dari jauh dia pun mulai bermain mata. Mas, panggil aku duluan dong, please. Di sana ada bos tajir yang dengan gagahnya datang memamerkan seluruh isi dompetnya, yang sepertinya minta duluan diterima.
Bisa duruin saya, Mas? Sementara ada ibu yang sedari tadi rempong mondar mandir tak sabar duduk berdiri dengan mulutnya seakan siap untuk mencaci. Mas, aku ciwes cueng teni. Tapi antriannya harusnya bapak yang ini. Lama menanti dengan sabar dan ikhlas hati. Haruskah beliau kan ku tinggal ku lewati. Aku harus bagaimana ini? Pegang nilai profesi, tidak diskriminasi. Ku pilih sesuai nomor antri. Dulu, aku dan adikku selalu diantar ayah naik kendaraan umum ke sekolah. Kadang kami berdesakan di dalam bus atau kereta. Ayah bilang, setelah pandemi ini kita harus menjaga jarak dengan orang lain, supaya mengurangi resiko terkena virus dan penyakit menular lainnya. Kita harus selalu pakai alat pelindung diri, seperti masker dan bisa ditambahkan pelindung wajah. Juga gunakan hand sanitizer jika belum memungkinkan untuk cuci tangan. Sesekali ayah mengajak kami naik kereta. Aku ingat waktu adik pernah ketiduran di dalam kereta. Hihi. Naik kendaraan umum memang menyenangkan, tapi jangan lupa mentaati protokol kesehatan yang berlaku sekarang. Oke guys, jangan lupa jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa. Sudah lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana riang. Kangen teman-teman semua yang selalu di hati. Kini tiba saatnya belajar tatap muka, terbatas dan juga aman. Atas izin orang tua kita bertemu lagi. Ingatlah hari ini. Etika baku bersih, cek suhu jangan lupa, cuci tangan dahulu, jaga jarak selalu, pakai maskermu. Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Info Jatim. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong agar sport tourism kian berkembang di Jawa Timur. Hal ini seperti yang di Pantai Modangan, Kabupaten Malang yang berpotensi menjadi tempat para layang berskala internasional. Salah satu potensi wisata luar biasa yang dimiliki Jatim adalah para layang Pantai Modangan yang terletak di Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Bukan sembarangan, pasalnya pantai yang ada di Malang Selatan ini memiliki keunggulan sebagai venue olahraga para layang dengan pemandangan yang eksotis. Bahkan saat ini, kawasan Pantai Modangan telah rutin dijadikan venue gelaran bergengsi kejuaraan para layang baik untuk skala regional maupun nasional. Kondisi angin yang stabil dari bukit-bukit tersebut dan ditambah dengan venue pemandangan laut lepas yang biru dan menawan, membuat Pantai Modangan menjadi tempat yang ideal untuk aktivitas para layang. Oleh sebab itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bertekad agar Pantai Modangan ini bisa dikembangkan lagi sebagai venue olahraga para layang skala internasional. Pemprov Jatim bersama Pemkab Malang siap meningkatkan kelengkapan amenitas dan infrastruktur pendukung agar memenuhi standar internasional demi tercapainya target Pantai Modangan bisa menjadi venue para layang berskala dunia. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menyambut kehadiran Duta Besar Ukraina untuk Indonesia di Gedung Negara Geraha di Surabaya. Harapannya hubungan Indonesia dan Ukraina dapat lebih saling menguntungkan di berbagai bidang.
Dalam kunjungan itu, Wagub Jatim Emil Dardak berharap Indonesia dan Ukraina dapat memperkuat hubungan yang saling menguntungkan dalam banyak bidang, terutama dari sektor industri yang potensial, sehingga hubungan antara warga Ukraina dan Indonesia, utamanya Jawa Timur. Ukraina sebagai negara terbesar di Eropa Barat memiliki berbagai macam sektor ekonomi, mulai dari industri pesawat terbang, biji besi, dan baja. Tanya itu, selama ini Indonesia dan Ukraina ternyata telah menjalin relasi dagang untuk ekspor kakao dari Indonesia. Tidak kemungkinan Jawa Timur sedang mempertimbangkan potensi ekspor kentang dengan Ukraina. Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menerima kunjungan Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya, Jonathan Allen di Gedung Negara Geraha di Surabaya. Dalam kesempatan tersebut, keduanya membahas kerjasama Jatim AS dalam berbagai sektor, terutama rencana kerjasama dalam industri perfilman, bisnis, dan pendidikan. Mengingat Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang banyak jumlah penduduknya dan cukup tinggi volume ekonominya, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak berharap agar Konjen Amerika dapat menjembatani relasi Jatim dengan perusahaan-perusahaan raksasa Amerika, di mana peluang tersebut dapat menjadi kesempatan peningkatan ekonomi daerah yang sesuai dengan demand perkembangan zaman. Sementara itu untuk sektor pendidikan, Emil menerangkan bahwa pihaknya juga sedang mendiskusikan program-program seperti beasiswa maupun pertukaran pelajar yang dapat bermanfaat untuk putra-putri Jatim. Informasi tadi mengakhiri info Jatim saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv/live, dan jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa.